Assalamualaikum teman-teman. Nama Irma Andrani Nur, NIM 20231023, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Apakah yang dimaksud dengan cerita ulang? Jadi, cerita ulang adalah sebuah teks yang menceritakan kepada pembaca mengenal sebuah cerita, aksi atau peristiwa lampau. Tujuan teks cerita ulang adalah melaporkan peristiwa, kejadian, atau kegiatan yang terjadi pada waktu lampau dalam sebuah urutan secara kronologis untuk menghibur atau memberikan informasi kepada pembaca. Struktur, unsur, dan jenis cerita ulang. 1. Struktur teks cerita ulang. Judul: beri gambaran tentang keseluruhan cerita. 1. Orientasi: memberikan informasi mengenai siapa, apa, di mana, dan kapan kejadian atau peristiwa yang sudah dialami dan ingin diceritakan. 2. Tahapan peristiwa: bercerita dengan urutan kejadian, peristiwa, atau aktivitas yang ingin dijelaskan. Penutup: pada bagian ini membahas kesan, kesimpulan, atau rekomendasi. 2. Unsur-unsur teks cerita ulang: tema dan amanat, alur penokohan, latar, nilai dalam cerita. Jenis dari teks cerita ulang ada 3. 1. Teks ulang pribadi: cerita ulang yang isinya mengenai peristiwa di mana sang penulis ikut serta secara langsung. 2. Teks ulang faktual: cerita ulang yang isinya peristiwa yang faktual. 3. Teks cerita ulang imajinatif. Contoh teks cerita ulang beserta strukturnya: 1. Judul. 2. Orientasi atau pengenalan. Pada Mei 2015, saya bersama teman-teman organisasi OSIS pergi ke kawasan Gunung Tinggi Daeng untuk melakukan hiking ke Gunung Prau sekaligus untuk melakukan kegiatan sekolah. Peristiwa: perjalanan dimulai dari Purwokerto. Pertama kami ke terminal bus Purwokerto dan memilih naik bus dengan tujuan ke Wonosobo. Setelah 3 jam kami sampai di Wonosobo. Selanjutnya kami beristirahat sekitar 1 jam sembari makan minum serta melaksanakan ibadah. Setelah waktu istirahat selesai, kami melakukan perjalanan menuju ke Dieng dengan menggunakan bus lagi. Akhirnya kami sampai ke Dieng menjelang maghrib. Kami melakukan perjalanan ke puncak saat malam hari, di mana tidak ada satupun dari kami yang membawa senter. Untung saja ada kakak-kakak dari Semarang yang bertemu dengan kami sehingga kami menuju ke puncak gunung secara bersamaan. Akhirnya setelah sampai di puncak, kami membangun tenda dan bermalam di sana. Reorientasi atau penanggulang pengenalan. Tidak sia-sia perjalanan yang kami lakukan mulai dari Purwokerto, Wonosobo, kemudian ke Dieng karena kami jadi lebih mengerti arti tolong menolong serta bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan.